Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan video pembelajaran kali ini, kita akan belajar materi adverb of manner. Sebelumnya, kalian harus mengerti terlebih dahulu apa itu adverb. Adverb adalah kata keterangan. Jadi di dalam kalimat itu kan biasanya ada subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, dalam bahasa Indonesia, jika dalam bahasa Inggris, maka ada yang disebut dengan adverb sebagai kata keterangan, yaitu kata yang berfungsi untuk mendeskripsikan verb, kata kerja, adjektif, kata sifat, atau bahkan adverb lainnya. Jadi, adverb itu kata keterangan untuk memberikan keterangan pada kata kerja, kata sifat, atau kata keterangan yang lainnya. Macam-macam adverb. Ada yang pertama, adverb of time, keterangan waktu. Adverb of degree, keterangan tingkatan. Adverb of frequency, keterangan intensitas atau tingkat keseringan. Adverb of place, keterangan tempat. Adverbial of purpose, keterangan tujuan. Adverbial of manner, keterangan terhadap suatu kata kerja atau kata sifat. Berikut contoh dari adverb. Yang pertama, adverb of time, keterangan waktu. Contohnya, Dinda goes to school early. Dinda pergi ke sekolah lebih awal. Early di situ sebagai keterangan waktu. Contoh lainnya bisa diganti dengan in the morning, at 7 AM, seperti itu. Jadi, Dinda goes to school in the morning. Dinda pergi ke sekolah pada pagi hari. Itu contohnya. Kemudian yang kedua, adverb of degree, keterangan tingkatan. Contoh, the wind blows strong. Angin bertiup kencang. The wind blows very strong. Angin bertiup sangat kencang. Ada very strong. Very di situ menyebutkan keterangan tingkatan. Sangat. Kemudian yang ketiga, adverb of frequency, keterangan intensitas. Contohnya, we go to school every day. Kita pergi ke sekolah setiap hari. Every, sering, setiap hari. Bisa menggunakan kata often, sometimes. Nah, seperti itu. Often, sering. Sometimes, kadang-kadang. Every, setiap. Contoh dari adverb of frequency. Kemudian yang keempat, adverb of place, keterangan tempat. The storybook is on the table. Buku cerita di atas meja. On the table sebagai keterangan tempat. Kemudian yang kelima, adverbial of purpose, keterangan tujuan. Contohnya, Azizah ran fast to stop the bus. Azizah berlari kencang untuk menghentikan bis. Jadi to stop the bus di situ sebagai keterangan tujuan. Yang keenam, adverbial of manner, keterangan terhadap suatu kata kerja atau kata sifat. Contohnya, this bicycle can move quickly. Sepeda ini dapat bergerak atau berlari kencang. Kita bahas lebih lanjut tentang adverb of manner, yaitu keterangan yang digunakan untuk menjelaskan kata kerja atau kata sifat atau bahkan kata keterangan yang lainnya.
dengan penambahan huruf ly pada akhir kata sifat. Contohnya, ada kata sifat slow, berubah menjadi slowly. Cepat berubah menjadi dengan cepat. Slow pelan berubah menjadi slowly. Slow pelan menjadi dengan pelan. Quick cepat, quickly dengan cepat. Hard keras, hardly dengan keras. Strong kuat, strongly dengan kuat. Beautiful cantik, beautifully dengan cantik. Easy mudah, easily dengan mudah. Jadi, ketika kalian mendapati sebuah kata ada tambahan huruf ly di belakangnya yang berasal dari kata sifat, maka kata tersebut sebagai adverb of manner, keterangan yang menjelaskan kata kerja atau kata sifat. Atau bisa juga kata keterangan yang lainnya. Yang artinya penambahan huruf ly di situ artinya dengan. Jadi contoh tadi kan slow, pelan, slowly, dengan pelan. Begitu ya anak-anak, silahkan dipahami. Berikutnya, contoh penggunaan adverb of manner dalam sebuah kalimat yang di sini Usnina berikan contoh menjelaskan kata kerja. Contohnya, John walks slowly. John berjalan dengan santai atau dengan lambat. Jadi kata slowly di situ bukan berasal dari kata slow, mendapat tambahan huruf ly, slowly di situ sebagai adverb of manner yang menjelaskan kata kerja walks, berjalan. Kemudian contoh berikutnya, Renata runs quickly. Renata berlari dengan cepat. Quickly di situ menjelaskan kata kerja runs. The car hit the tree hardly. Mobil itu menabrak pohon dengan keras. Hardly di situ menjelaskan kata hit, bukan menjelaskan tree. Hit di situ sebagai kata kerja, sedangkan kata sebelumnya kan ada kata the tree. The tree di situ kata benda. Jadi hardly di situ bukan menjelaskan tree tetapi menjelaskan hitnya, kata kerjanya. Kemudian berikutnya, she danced beautifully. Dia menari dengan indah, dengan cantik. Beautifully di situ menjelaskan kata kerja dance. The wind blows strongly. Angin bertiup dengan kencang. Strongly di situ menjelaskan kata blows, kata kerja blows. She moves the table easily. Dia memindahkan meja dengan mudah. Easily di situ menjelaskan kata move, kata kerja. Karena sifat dari adverb of manner itu menjelaskan kata kerja atau kata sifat, bukan menjelaskan kata benda. Masih ingatkah anak-anak? Kalau yang menjelaskan kata benda itu adalah adjektif yang kita pelajari sebelumnya. Jadi perlu kalian pahami dan kalian ingat bahwa adverb of manner itu menjelaskan kata kerja atau kata sifat atau kata keterangan yang lainnya. Sedangkan adjektif itu menjelaskan atau memberikan keterangan pada kata benda. Ingat ya anak-anak, kata benda bisa berupa person, orang, bisa berupa place, tempat, bisa berupa things, benda-benda. Bisa berupa animals, hewan. Itu kata benda. Jadi,
Kalau menjelaskan kata benda berarti sebagai adjektif. Kalau kata tersebut menjelaskan kata kerja atau kata sifat atau kata keterangan lain, maka disebut adverb of manner. Bisa dipahami ya anak-anak? Semoga penjelasan dari Usnina tadi mudah kalian pahami. Terima kasih. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.